Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku sekalian dimanapun kalian berada, kita lanjutkan treat dari Agan Indra G057. Angkernya Tegal Salahan, part yang ke-6. Selamat mendengarkan. Masa sehabis panen padi, ada pemandangan yang tak biasa di desaku. Saat malam hari, di tengah area persawahan yang sudah selesai dipanen, akan terlihat banyak cahaya terang berkeliaran. Bukan cahaya kunang-kunang, tapi cahaya lampu Petromax milik para pencari belut. Ya, ada tradisi mencari belut di malam hari setelah panen di desaku. Orang biasa menyebutnya nyuluh. Mencari belut dengan cara ini sangatlah mudah. Cukup dengan membawa alat lampu Petromax sebagai penerangan, ember atau semacamnya untuk wadah belut, dan alat untuk menangkap belutnya. Biasanya orang menggunakan tang, sabit, atau gergaji besi bekas. Dan kegiatan nyuluh ini hanya bisa dilakukan di malam hari. Karena hanya saat malam harilah belut-belut itu keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Nah, saat belut ini asik mencari makanan, jadi kesempatan untuk menangkapnya. Dijepit dengan menggunakan tang atau dibacok pakai sabit, lalu dimasukkan ke dalam ember. Populasi belut di sawah sekitar desaku juga masih lumayan banyak. Jika bernasib baik, sekali nyuluh orang bisa mendapatkan 4-5 kg belut. Lumayan bisa dijual ke pasar untuk menambah penghasilan ataupun dimasak sendiri untuk lauk makan. Rasa daging belut ini sangat enak. Aku suka banget makan belut. Jadi tak heran kalau aku juga hobi nyuluh saat sedang musimnya. Nah, bicara soal nyuluh, dulu pernah ada kejadian aneh yang berhubungan dengan kegiatan nyuluh ini. Kejadian ini dialami oleh Mas Parno, warga desa Ngantian, desa yang bersebelahan dengan desaku. Dan kejadiannya lagi-lagi tak jauh dari area Tegal Salahan. Mas Parno ini memang terkenal paling jago dalam hal nyuluh. Sekali nyuluh, bisa dipastikan embernya bakalan penuh. Dia seolah-olah tahu di mana tempat-tempat yang banyak belutnya. Dan dia selalu sendiri kalau pergi nyuluh. Tidak seperti orang lain yang biasanya berombongan 2 atau 3 orang. Seperti malam itu, Mas Parno berangkat nyuluh sendirian. Cuaca yang agak gerimis tak diperdulikannya, malah bagus pikirnya. Saat cuaca gerimis begini, lebih banyak lagi belut yang keluar. Dan tentu saja tidak banyak saingan karena tidak semua orang mau hujan-hujanan hanya demi untuk mendapatkan belut. Namun, sepertinya malam itu nasib Mas Parno sedang kurang bagus. Sudah hampir 1 jam ia menyusuri pematang sawah, namun baru beberapa ekor belut yang masuk ke dalam embernya. Itu juga belutnya kecil-kecil. Mungkin di lokasi ini sudah terlalu sering disuluh orang, jadi belutnya sudah habis. Begitu batin Mas Parno. Ia pun memutuskan untuk berpindah lokasi dari sawah yang ada di dekat desanya, menyeberangi sungai ke sawah yang ada di desaku. Namun di sawah itu pun hasilnya sama saja. Hanya beberapa ekor belut kecil yang ia dapat. Namun Mas Parno tidak menyerah. Pantang baginya pulang sebelum embernya penuh.
Tiba-tiba Mas Parno teringat sawah yang ada di Tegal Salahan. Di situ terkenal paling banyak belutnya, karena memang sawahnya subur dan tak banyak orang yang berani nyuluh di situ. Dengan semangat 45, Mas Parno pun terus melangkah, menyusuri pematang sawah menuju Tegal Salahan. Dan benar saja, belum setengah jam embernya sudah hampir penuh. Sedang asik-asiknya Mas Parno memanen belut. Tanpa sengaja, matanya tertuju ke arah kali kecil yang ada di dekat. Ia mencari belut. Mas Parno tercekat. Di sana ia lihat orang sedang mandi di kali. Seorang perempuan. Siapa perempuan yang mandi malam-malam begini di kali? Heran Mas Parno, tapi kemudian rasa herannya berubah menjadi rasa penasaran. Diletakkannya lampu Petromax di atas pematang sawah. Lalu dengan berjingkat ia mendekat ke arah kali. Semakin dekat, semakin besar rasa penasarannya. Mengendap-endap di antara semak-semak. Akhirnya Mas Parno bisa melihat jelas perempuan itu. Wah, rezeki nomplok nih, batin Mas Parno. Perempuan cantik berambut panjang dengan kulit putih mulus dan tubuh yang seksi, mandi sendirian di tempat sepi begini. Pikiran kotor segera menguasai Mas Parno. Tak ingat lagi bahwa ia berada di tempat yang terkenal angker. Tak ingat lagi dengan belut-belut di sawah yang siap ditangkap untuk memenuhi embernya. Tak ingat lagi dengan anak istrinya yang sedang meringkuk di bawah selimut di rumah. Dan tak ingat dengan Tuhan yang setiap hari ia sembah. Mas Parno dengan entah bagaimana awalnya, Mas Parno dan perempuan itu telah berpindah ke balik semak-semak. Entah apa yang mereka lakukan, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Gerimis yang sejak tadi melanda reda dengan tiba-tiba. Angin semilir juga seolah berhenti bertiup. Suasana semakin sunyi. Hanya terdengar suara kerusak-kerusuk di balik semak-semak. Sesekali diiringi suara desisan dan erangan lirih. Sampai akhirnya, "Wasu!" teriak Mas Parno memecah kesunyian malam. Disusul dengan tubuhnya yang terlempar dari balik semak-semak, tanpa baju, tanpa celana, dan tanpa berpikir lagi, langsung melompat dan berlari secepat kilat menuju ke arah desaku. Sementara dari balik semak-semak terdengar suara tertawa mengiki. Disusul dengan munculnya sosok nenek-nenek berambut gimbal, wajah seram, dan payudara yang menggelantung sampai hampir menyentuh tanah. Sambil terus berteriak seperti orang kesetanan, Mas Parno terus berlari tanpa memperdulikan kakinya yang telanjang tanpa sendal, tanpa memperdulikan badannya terbuka tanpa baju, bahkan tanpa memperdulikan lambang kelakiannya yang bebas terayun-ayun di bawah tanpa selai benang pun yang menutupinya. Sampai akhirnya pelarian Mas Parno terhenti oleh bapak-bapak yang bertugas ronda malam di desaku. Awalnya sempat dikira orang gila melihat kondisi Mas Parno yang jauh dari kata normal. Namun, saat salah seorang bapak-bapak itu mengarahkan senternya ke wajah Mas Parno, barulah mereka tahu siapa laki-laki itu. Akhirnya, setelah diberi minum dan dipinjami sehelai kain sarung, Mas Parno diantar pulang oleh salah seorang petugas ronda, dan bapak-bapak yang lain hanya bisa geleng-geleng kepala sambil menahan senyum. Itulah part 6. Lucu juga. Makanya kalau sepi-sepi ada cewek sendirian, jangan
babi bu. Jangan lantas kegirangan. Kali aja itu adalah setan ya. Hati-hati dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya kita hidup tidak sendirian. Sebagai manusia, di lain ada makhluk yang tak kasat mata. Selamat tidur, semoga tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.